Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wasma'u faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Berlindung kita kepada Allah jauh daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan yang pada bulan itu diturunkan permulaan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, penjelas terhadap petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka barang siapa yang hadir pada bulan Ramadan itu maka berpuasalah. Dan barang siapa yang ada dalam kondisi sakit atau di dalam perjalanan yang tidak memungkinkan melakukan puasa, berbukalah. Maka gantilah di hari lain sebanyak hari-hari yang ditinggalkan. Allah berikan kemudahan bagimu dan Allah tidak berikan kesulitan bagimu. Dan cukupkanlah bilangan puasamu dan agungkanlah Allah atas petunjuknya itu kepadamu, dan mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Yang kita hormati anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat beserta sekretaris, seluruhnya kita yang hadir, pejabat fungsional, dan seluruh kita di lingkungan KPU Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah dengan ungkapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah matinya kita. Kepada Allah tempat kita kembali. Pagi yang berbahagia ini kita berada di tanggal 13 Februari 2026 dan bertepatan hari ini tanggal 25 Sya'ban 1447 Hijriah. Pada kesempatan ini berkaitan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita berikan sebuah judul, kita tinjau Ramadan kita tahun yang lampau dengan kita bersihkan diri untuk memasuki Ramadan 1447 Hijriah. Kita mulai pengajian kita dengan ungkapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak Ibu yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita memberikan rangsangan kepada kita, memberikan pancingan. Ungkapan Nabi kepada kita, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadu ala niran." Barang siapa yang gembira akan kedatangan bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Jadi kesimpulan untuk kita, siapa yang gembira akan kedatangan bulan suci Ramadan, berarti tubuh kita akan dimasukkan ke dalam surga. Allah haramkan jasad kita disentuh neraka, tentu kita akan masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, dengan datangnya Ramadan pada kesempatan ini di antara bentuk kegembiraan kita. Arti di antara bentuk kegembiraan kita, di mana di tempat kita ini di KPU Provinsi Sumatera Barat mengadakan acara tausiah dan silaturahmi menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ini merupakan pertanda bentuk di antara kegembiraan kita. Mudah-mudahan saja nanti memang jasad kita diharamkan disentuh oleh neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, mohon izin, mudah sebenarnya nak bisa bahasa Indonesia dah. Lihat seminar siapa Bu? Agak kaku modenya. Baik Bapak Ibu, bentuk kegembiraan yang kita laksanakan ini akan mengajak kita, bahkan Nabi kita mengajarkan kepada kita menjelang memasuki bulan Rajab, ada suatu ungkapan doa yang Nabi ajarkan pada kita untuk kita rutinkan baca. Doa yang kita rutinkan baca semenjak masuknya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Lihat kita yang biasakan baca doa ke? Lain indah-indah aja. Nah, kita biasakanlah. Apa artinya? Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ia ingin sampai kita kepada bulan Ramadan? Kita menginginkan sampai umur kita kepada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa memperbuat amaliyah yang terbaik pada bulan Ramadan itu. Sehingga ungkapan doa serupa itu selalu sampaikan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Bapak Ibu, wa ibaratkan sebagai contoh, wa meminjam pitih di bank. Andai kata kita pingin berbalik meminjam, umpama pinjaman dalam muka ada beberapa oleh yang tertinggal, ingin wak meminjam yang baru, pinjaman yang lama dilunasi dulu. Kan itu? Andai kata dilunasi dulu, baru pinjaman baru akan cair. Kalau tidak dilunasi yang lama, tentunan baru tidak dapat dah. Nah, pagadang lah Pak ya. Nah, wak contohkan sebagai ibaratnya model tadi. Menjelang memasuki bulan suci Ramadan, tentu Ramadan yang sebelumnya wak selesaikan dulu. Di antara yang perlu kita selesaikan, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Ibu Qori'ah kita tadi, Allah sampaikan kepada kita, walitukmilul iddah, dan cukupkan bilangan puasamu. Wak tanyakan ibu-ibu yang masih punya kodak berhalangan Pak, puasa yang tertinggal di bulan puasa kepatang ko Allah bayi atau masih ada yang tinggal? Allah bayi lengkap. Allah.
Ba mengko model tu, terutama kaum ibu yang punya kodak berhalangan kan. Waktu tinggal menjelang masuk bulan suci Ramadan sampai hari lah. Andai kata ku ada puasa yang sebelumnya tertinggal, yang ke waktu membayar aku sampai hari ku nyolek. Andai kata lewat sampai hari ku, berarti masuk Ramadan, maka ibadah Ramadan yang kepatang berkaitan dengan puasa berarti tidak lengkap, tidak cukup. Andai kata memang keadaan dalam model itu tidak lengkap, tidak cukup, tidak dibayar menjelang puasa ke masuk, maka berkaitan pertama dengan ampunan Allah tidak jadi diterima. Kan itu kata Nabi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menegakkan siamnya, melaksanakan puasanya Ramadan, ada dasarnya iman, alai perhitungan. Bab perhitungan kau, kata Allah tadi dalam ayat ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang telah ditentukan. Berapa bilangannya? Kalau tidak 29, 30. Kalau tidak 30, pasti 29. 29 sebulan jo, 30 sebulan jo. Tapi tidak menurut perhitungan awak dah. Menurut perhitungan mereka yang punya ilmu tentang itu. Namun ada je di antaranya yang pakai ilmu galia, kan ada je. Iya Pak. Yang pakai ilmu galia ke Pak? Kalau mengikut puasa kan biasanya yang sering wak dengarkan duonya, yang sering terdengar. Ikut kapal gadang atau kapal ketek. Kan itu yang sering wak dengar. Kalau tiba dia Pak Ibu mungkin kapal gadang ikut. Dek lantaran apa? Bagian pemerintahan taruh demikian contoh. Nah, kapal keteknya mah Muhammadiyah taruh demikian contoh. Nah, baik kapal gadang maupun kapal ketek, awak selaku umat Islam, selaku pengikut Nabi harus punya prinsip. Punya prinsipnya. Yang kita ikuti yang mana? Apakah yang menyangkut dengan hisab atau menyangkut dengan ru'yat? Awak harus punya prinsip. Dengan kondisi yang model itu, sehingganya andai kata ku ada sebagaimana maaf, sebagai contoh tadi, yang pakai ilmu galia kau untuk memulai puasa, ikut orang yang lambik. Untuk hari raya, ada yang pakai model itu prinsipnya? Kalau model itu bisa jadi kah? Kalau sekiranya yang dahulu tadi puasanya 29, bisa jadi puasanya 28 jadinya. Kan demikian. Makanya tidak cukup sebulan dah. Jadi makanya kita perintah di Allah Subhanahu wa taala melaksanakannya bara ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang telah ditentukan. Nah, lengkap sebanyak bilangannya tanpa suatu halangan syarak. Sakit indah dalam perjalanan indah, kodratnya kaum ibu taruhlah indah dah. Lengkap sebulan penuh. Maka kata Nabi di akhir Ramadan nanti ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Berarti ibaratkan sistem pemilu je terdengar Pak Bu ya. Kan ada terdengar LCLB Pak ya. Lebih cepat, lebih baik. Kan sistem pemilu tu nak. Nah, lebih cepat, lebih baik. Capek dibayar puasa yang tertinggal, capek ampunan diperoleh. Lambik dibayar, lambik lo ampunan dapat. Nak dibayar sampai habisnya bulan Sa'ban kau, untuk tahun kini berkaitan dengan ampunan manfaat Ramadan, tidak jadi diterima dah. Itu makanya kau kita ingat-ingitan, masih ada tinggal waktu sampai hari membayar puasa yang tertinggal. Andai kata taruhlah kaum ibu yang masih punya kodak beralangan, sampai hari itu manfaatkanlah untuk membayarnya. Baik itu je barangkali di antara kita apa-apa, kita kan punya isteri, punya anak, terutama yang perempuan. Atau mungkin kita pula punya menantu, terutama yang perempuan. Kalau ada masa mereka yang masih tertinggal, ingatkan kepada mereka, sebab itu kita termasuk punya tugas. Sebab kata Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Awaknya suruh di Allah memelihara diri dan pelihara keluarga. Daripada apa? Daripada api neraka. Bagaimana Allah sampaikan serupa itu? Sebab yang puasa ku hukumnya kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kamu berpuasa. Jadi puasa itu lantaran hukumnya wajib, kok dikerajukan dapat nilai pahala, ditinggal
tentu berdosa. Jadi andai kata sampai habis bulan Sa'ban kau nak dibayar, berarti untuk tahun kini ampunan jadi diperoleh, kemudian dosa tentu mereka dapatkan. Makanya tugas kita menyampaikan, jangan sampai nanti awak ikut pula bertanggungjawab terhadap apa yang tidak mereka laksanakan. Sebab kita nyuruh di Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haq wa tawasau bisabr. Saling wak menasihati atas kebenaran dan saling kita menasihati di atas kesabaran. Dia kata nanti sampai di rumah umpama sampaikan kepada anak kita, sampaikan kepada isteri kita, cucu kita yang perempuan terutama, puasa mereka yang tertinggal Allah kan mereka bayi atau alun. Andai kata alun mereka bayi kecewa bisu bayi lalai. Andai kata bisu ndak je mereka bayi sampaikan. Alun juga kalian bayi lalai. Tugas kita menyampaikan. Sebab yang kita merupakan kullukum ra'in. Setiap kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kita akan ditanyai terhadap kepemimpinan kita. Dia awak selaku orang tua tentu pemimpin terhadap anak awak. Selaku kakak pemimpin terhadap adik-adiknya. Kan demikian. Awak selaku kakek nenek tentu dalam rumah tangga kita bagaimana? Tentu kita yang akan bertanggungjawab terhadap mereka. Itu yang pertama. Kemudian bagi mereka yang dalam kondisi sebagaimana Allah sampaikan dalam ayat yang dibacakan oleh ibu kita tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Atas mereka yang tidak kuasa melakukan puasa, maka mereka boleh bayarkan fidyah dengan memberi makan orang miskin. Yang tidak kuasa puasa kusia ada beberapa kategori. Yang pertama, seseorang yang dalam kondisi uzur usia. Di usia lanjut, di bulan puasa tak sanggup puasa. Di luar bulan puasa tak sanggup lo membayar dengan puasa dah. Di kondisi usianya, di mungkin kondisi kesehatannya. Kami itu usia, di usia lanjut. Makanya nan wajib di bulan puasa tak bisa laksanakan, menggantinya di bulan puasa tak bisa bayar dah. Maka mereka serupa itu lah boleh bayar fidyah. Kemudian yang kedua, orang yang dalam kondisi umur mungkin tua banal, tapi istilahnya mungkin mereka tersebut berpenyakitan, sakit saya berkepanjangan. Bulan puasa sakit tak taluk puasa dah. Habis bulan puasa rencana akan membayar, tak je sanggup membayar dengan puasa. Sampai lo masuk puasa, lebih lo bulan puasa, lebih lo raya umpama lah kadibayar lo tak je sanggup dah. Nah dalam keadaan pada itu istilahnya mereka mungkin sakit menahun, maka mereka boleh bayarkan fidyah. Kemudian yang ketiga, yang tak kuasa melakukan puasa, oleh ahli fikih dicontohkan itu diantaranya pekerja berat. Pekerja berat kau nanya contohkan di ahli fikih buruh tambang, kuli pelabuhan. Pekerjaan mereka setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu saja. Sehingganya dalam bulan puasa mereka tak bisa berpuasa, habis bulan puasa harusnya mereka bayar dengan puasa, tak bisa membayar dengan puasa dah. Kalau menurut ahli fikih kondisi yang serupa itu, mereka lah boleh meninggalkan puasa dan boleh mereka bayar fidyah. Tapi ayat selanjutnya Allah sampaikan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati melakukan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Taruh contoh model orang yang istilahnya pekerja berat tadi. Bulan puasa kepatang, nyu tak sanggup puasa dah. Akankah bulan puasa tahun kini kau berencana tak ke puasa juga? Bagaimana kau serupa itu? Kata Allah tadi, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati melakukan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Kan demikian. Berpuasa itu lebih baik bagimu jikalau sekiranya kamu mengetahui. Bapak Ibu, taruhlah bulan puasa kepatang tak sanggup puasa. Untuk bulan puasa tahun kini, rencanakan untuk sanggup berpuasa. Sebab Bapak Ibu, apakah dengan bulan puasa masuk kita berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, Allah melarang kita untuk bau sahur? Bu, Pak, akankah kita nyelarang di Allah untuk bau sahur dalam bulan puasa? Caliak usaha, caliak kerajo. Amu kasih caliak usaha, caliak kerajo. Umpama Bapak Ibu,
Kalau tiba di Bapak Ibu, mungkin kalau model kini masuk pagi, keluar sore. Berkaitan dengan bulan puasa, mungkin waktu diundur seketik supaya kecik Pak Ketua tadi. Yang biasa mungkin umpamu masuk jam 7:30, mungkin besok kau ketika bulan puasa bisa jejak 8 atau 8:30. Kan bisa jadi model tu. Biasanya mungkin pulangnya mungkin jam 4, akhirnya kau dipacapek pulang umpamu jam 3 umpamu contoh. Kan disesuaikan waktunya. Dan disesuaikan pula mungkin usaha. Bagaimana model tu Bapak Ibu? Maaf. Ambo biasanya menggalih nasi. 12 tahun mau menggalih nasi dekat jalan Jati, dekat Pertamina Jati. Dari 2010 sampai 2022. Kalau pegawai pensiun ambo lah pensiun lo sejak 2022 sampai kini. Nah. Biasanya di luar bulan puasa buka pagi jam 7, tutup jam 10 malam. Di bulan puasa tetap buka, tapi dialihkan waktu lah. Tetap buka, Pak. Nah, tetap buka, tapi tidak jam 7 buka pagi lah. Jam berapa buka pagi? Jam berapa bukanya lah? Bukanya jam 2:30, tutupnya setelah sahur. Nah, jadi kan dialih waktu itu. Bukanya jam 2:30 sore, tutupnya setelah sahur. Nah, jadi dalam kondisi yang serupa itu, maaf Bapak Ibu, itu yang kami coba, kami rasukan Pak. Menyangkut dengan jual beli tidak berkurang lagi dah. Biasa aja bahkan berlebih pada biasa. Ada di antaranya model itu. Kan tergantung usaha, maka sesuaikan. Jadi makanya Bapak Ibu rahmati Allah, berkaitan dengan masalah pekerjaan atau masalah usaha, tentu sesuaikan. Jadi andai kata kok di bulan puasa, di luar bulan puasa taruh yang menggalih nasinya buka pagi, dalam bulan puasa buka aja pagi. Tetap orang belanjanya. Berarti yang belanja tu kita memperbukukan orang di siang hari. Kan demikian. Nah, berarti dalam kondisi serupa itu berkaitan masalah rezeki hendak kita terima keberkahan lah. Ada aja di antara kawan-kawan kita yang model tu Bapak Ibu. Kalau ada di antara sanak awak demikian ingatkan kepada mereka. Kalau buka kita buka pagi je bulan puasa, yang orang tetap belanja tapi kita memperbukukan orang siang hari. Berarti kita hendak mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita buka sore, rencana kita, keinginan kita memperbukukan orang untuk di saat berbuka. Tapi andai katanya bali nasi, tidak dimakan di tempat awak dah. Dibawanya ke rumahnya, makan siang, terserah kayaknya, kan demikian. Sebab berkaitan masalah puasa tadi, yang panggil di Allah adalah amanunya, imannya, kan demikian. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang demikian, kita sesuaikan pekerjaan kita masing-masing dengan usaha kita berkaitan dengan bulan puasa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan masalah ketertinggalan agar ibadah Ramadan kemarin lengkap, maka jalan bagi kita untuk melengkapinya tinggal waktu sampai hari yang belum. Andai katalah lengkap, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan mulai dari saat ini tentu akan kita bisa membiasakan menjelang Ramadan masuk. Nah, yang kita biasakan menjelang Ramadan masuk kah? Ada 5S istilahnya terdengar, Pak. 5S kah? Yang pertama, kita biasakan berselawat. Banyak berselawat kepada Nabi. Sebagaimana Allah perintahkan kita baca dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada nabimu. Jadi banyak-banyak awak berselawat. Lantaran apa? Lantaran nanti di akhirat kelak tidak seorang pun yang akan bisa menolong kita kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak-banyak awak berselawat pada Nabi. Sebagaimana contoh tadi, ketika nama beliau disabui, ada keinginan kita untuk menyambung dengan ungkapan sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang kedua, kita perbanyak solat sunat yang wajib kalau jalih. Kita perbanyak solat sunat. Mana solat sunat yang kita perbanyak? Sehabis solat wajib ada solat sunat rawatib. Malam ada solat tahajud.
Kalau di bulan puasa tu khusus solat tarawih. Arti khusus solat tarawih. Dan solat tarawih kau tak ada di bulan lain dah. Kalau yang tahajud tetap ada tiap malam. Kan demikian. Tapi yang solat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Sehingganya Nabi berikan pula pancingan kepada kita berkaitan dengan tarawih. Kecek beliau, "Man qama Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang menegakkan qiyamnya Ramadan, dasarnya iman dan penuh perhitungan, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Makanya wak perbanyak solat-solat sunat. Kemudian setelah solat tarawih, kemudian mungkin wak langsung dengan witir. Timbul tanda tanya. Kalau dalam bulan puasa, setelah kita witir, andai kata wak terjaga malam atau mungkin menjelang subuh, akankah kita lakukan dia solat tahajud? Sebagaimana ungkapan tadi. Yang tahajud tetap ada tiap malam. Dalam bulan Ramadan pun tetap ada. Kan demikian. Tapi persyaratan tahajud, setelah solat isya, tidur dulu. Atau mungkin setelah tarawih, kita tidur dulu. Nah, berkaitan dengan kita laksanakan solat witir, apakah setelah solat witir itu dinamakan penutup solat malam? Itu kecil awaknya. Yang witirku bukan penutup solat malam. Witirku artinya ganjil. Jadi andai kata setelah tarawih kita witir, nanti di saat jago menjelang sahur atau mungkin tengah malam kita jago untuk laksanakan tahajud. Setelah tahajud tidak tambah witir lah. Jadi itu kita laksanakan. Dia perbanyak solat-solat sunat. Pagi laksanakan solat duha. Nah, kamu saji perbuat solat tahiyatul masjid. Adi kita perbanyak solat-solat sunat. Itu menjelang masuk Ramadan dan dalam Ramadan untuk kita membiasakan sehabis Ramadan. Kemudian yang ketiganya, kita banyak siam. Nah, Bapak Ibu, Ramadan kan masuk tinggal 4 hari lah. Menjelang Ramadan masuk, kita cuba-cuba puasa yang tak biasa. Artinya Bapak Ibu, kita perbanyak puasa-puasa sunat. Kini kan tinggal 4 hari lah. Sebetulnya menjelang masuk bulan Sa'ban, di bulan Sa'ban kau ingin kita memperbuat puasa 3 di awal, 3 di tengah, 3 di akhir. Ada yang Nabi sampaikan oleh itu. Berkaitan masalah manfaat, apakah hadis kau memang sahih atau tidaknya, yang jalih dewa secara jalan bagi kita menjajah menjelang Ramadan masuk puasa aja balik. Kan itu jalannya. Ibaratkan maaf, anak awak aja puasa, kan tak langsung puasa langsung sehari dah. Artinya taruh sebagai contoh anak kita mulai puasa pagi sahur jam 10 lah meringiknya, bukanlah kecek awak. Habis suat sahur lah jam 10 lah meringiknya, kecek kita tunggu lalu sampai zuhur barangkali. Nah, sampai zuhur. Habis suatnya sahur lah balik. Zuhur meringik lah nya, kecek itu kecekan sontale lah sampai asar. Tak mikan contoh. Bisuaknya sahur lah balik. Sampai asar meringik lah nya, kecek kita sontale lah. Rupanya jam 6 tak tahan lah. Kita suruh buka lah. Habis suatnya jam 6 meringik, kan buang menunggu katu kecik awak. Terus berikan contoh. Sehingganya sanggupnya puasa. Untuk habis suatnya tak perlu diajar lah. Kan demikian. Tidak ubah serupa itu. Majajah menjelang Ramadan masuk, puasa 3 hari di awal, istirahat dulu. 3 hari di tengah, istirahat dulu. 3 hari di akhir bulan Sa'ban kau, lalu masuk Ramadan. Sehingga tidak terasa balik kita masuk bulan puasa Ramadan lah. Kemudian, yang kampeknya, kita perbanyak bersedekah. Nah, menjelang masuk Ramadan kita lah berusaha bersedekah. Di bulan Ramadan, rupanya Nabi memberikan pancingan loh. Kecik Nabi, afdalus sedekah fi Ramadan. Seutama-utama sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Lebih dilipat gandakan. Bukan masalah sedekah saja, amaliah yang lain pun. Makanya berkaitan masalah sedekah pun telah kita biasakan sejak bulan kini, kemudian masuk bulan Ramadan nanti, kita lah terbiasa bersedekah. Menjelang pagi kamu saji, nyingatkan kita barangkali. Awak selaku suami mungkin nyingatkan dek isteri. Awak selaku isteri mungkin nyingatkan dek suami. Awak selaku orang tua mungkin anak mengingatkan lah bersedekah bersedekah pak. Kan mungkin tak itu. Artinya kita membiasakan banyak bersedekah. Mengko demikian. Bapak Ibu, berkaitan masalah sedekah pun ketika duit ganya lah mati nak bisa sedekah lah. Ada orang yang menginginkan ketika lah mati ingin bersedekah. Kan itu kata Allah dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut.
Dan nafkahkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqula rabbi. Ketika itu apa kata mereka kepada Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya ya Allah engkau bersedia menunda kematianku walaupun sesaat. Yang inginkan kalau memang ditunda kematiannya? Dua kata mereka. Fa asadaka wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Kalau ingin bersedekah ketika kini, bahkan kecik Nabi bansai bersedekah lah. Di malu orang bansai bersedekah tu orang kayu. Ambilu kena tunggu kayu. Tu makanya maaf Bapak Ibu ya. Sering wak dengar di masjid, di musala, pengurus menyampaikan, Bapak Ibu yang punya kelebihan rezeki silakan salurkan sebahagian ke masjid kita. Kalau tak berlebih rezeki bah. Tu nak pernah saluran tak? Kurang tarwih saya. Jangan ditunggu lebihnya. Keluarkan sebahagiannya. Kan demikian? Umpama Bapak Ibu nerima gaji, keluarkan 2,5%. Keluarkan 2,5%. Ada yang patut dia gih. Tak ada salahnya kita bersedekah. Kan demikian? Dengan jalan serupa itu mudah-mudahan kalau memang kita lah terbiasa bersedekah, kita terbiasa memberi, maka mudah-mudahan kita tak ingin menerima orang. Kita akan selalu ingin memberi. Kan demikian? Kemudian yang yang kampeknya, kita perbanyak silaturahmi. Bapak Ibu, setelah silaturahmi itu menjelang Ramadan masuk, kita tentu menginginkan bahwasanya berbagai macam amaliyah, berbagai macam ibadah tidak bisa hanya hubungan kepada Allah saja, tapi mesti juga hubungan dengan sesama manusia. Sehingga dalam surat Ali Imran Allah sampaikan kepada kita pertama hablum minallah dan yang kedua hablum minanas. Pertama hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Ketakwaan kita kepada Allah. Allah perintah kita laksanakan, Allah larang kita tinggal. Allah perintah kita puasa, disuruh salat kita salat, disuruh lakukan zakat andai kata ada 200 kita tunaikan. Mampu kita lakukan ibadah haji kalau ada kesempatan kita pai. Bagaimana pula hubungan kita dengan sama manusia? Rupanya Bapak Ibu, kaitan ibadah kita kepada Allah tak sangkut paut dengan manusia. Nabi sampaikan, ridallah fi ridal walidain. Reda Allah terletak pada keredaan orang tua. Allah baru meredai kalau orang tua reda. Kalau orang tua tidak meredai, Allah tidak akan meredai. Orang tua kan manusia. Berarti kesimpulannya, kalau ingin kita mendapatkan keredaan Allah, maka awal mula dapatlah keredaan daripada manusia. Maka disuruhlah kita untuk fa'fu wasfahu. Saling memaafkan. Kini awak menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, ada suatu ungkapan doa yang Nabi minta dari malaikat Jibril mengaminkan. Apakah doa aku menjelang puasa masuk atau Ramadan masuk atau menjelang habis Ramadan, yang jalih kita ambil kesimpulan berkaitan dengan isi doanya. Apa ungkapan doa yang disampaikan dari malaikat Jibril yang diminta kepada Nabi untuk mengaminkan? Anak kecil Jibril kau, wahai Rasulullah, aku akan berdoa kepada Allah, muka engkau mengaminkan doaku. Dan kecil Nabi kita, silakan wahai Jibril engkau berdoa, aku akan aminkan doamu. Berdoalah malaikat Jibril kepada Allah. Apa isi doanya? Kau cara bahasa awaknya. Ya Allah, jangan engkau terima ibadah dan ibadah puasanya seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya sebelum maaf daripada orang tuanya. Amin, kata Rasulullah. Yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima ibadah dan ibadah puasanya suami istri yang tidak saling memaafkan. Amin, kata Rasulullah. Yang ketiga, ya Allah, jangan engkau terima ibadah dan ibadah puasanya seorang mukmin, seorang mukminah yang tidak mau memaafkan sesamanya. Amin, kata Rasulullah. Bapak Ibu, kira-kira kan lain tak awak ketiganya kau kalau memang ada masalah? Awak selaku anak dengan orang tua, kanai. Awak yang ada pasangan suami istri tidak saling maafkan, kanai. Secara keseluruhan kaum muslimin, kaum muslimat, kanai kalau ada masalah. Kan demikian. Makanya dituntut kita untuk saling membuka hati, memberahsiakan diri. Berahsiakan diri hubungan kepada Allah berkaitan ibadah, awak masing-masing tahu.
Tapi kalau berkaitan dengan sama manusia, mungkin orang lain yang tahu. Makanya dengan jalan serupa itu, sama-sama kita buka hati kita untuk saling memaafkan. Terkhusus Bapak Ibu, awak yang berada di dalam ruangan kita kini pada kesempatan kini. Sama-sama kita buka hati kita untuk saling memaafkan. Ada muncul tak magari nampak nama. Lagi tu indah. Alhamdulillah. Mengkolemikan dek lantaran kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Makanya masuki bulan suci Ramadan dengan berasiahnya hati dan diri kita, sehingga dengan jalan serupa itu maka kita masukilah Ramadan memang dengan penuh kegembiraan. Terakhir Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ungkapan Pak Ketua tadi dan Pak Sekretaris, bahwasanya seminggu yang lampau anak daripada ketua Sekjen KPU Indonesia dalam keadaan dapatkan kemalangan, di mana anak beliau berpulang ke rahmatullah, yang anak beliau nama beliau Baskara Langit Kresna Putra Tusutrisno. Nah, jadi pada kesempatan kini Bapak Ibu, kita ikut andil, kita ikut bagian dalam ikut mendoakan beliau. Dan mari Bapak Ibu menjelang kita sampaikan ungkapan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk beliau, kita kirimkan tahlil. List pakai kita Bapak Ibu untuk mengirimkan tahlil kepada beliau bersama-sama. Nah, jadi mudah-mudahan saja manfaat daripada apa yang kita sampaikan, yang kita awali dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan dengan 3 surat serangkai, kemudian tak kerja Pak Ibu dah. Lindat Pak ya. Nah, jadi kalau tak kerja tentu buku panjang Pak, belum ada. Jadi kita baca 3 surat Al-Fatihah, 3 surat serangkai Al-Fatihah, kemudian awal surah Al-Baqarah, setelah itu kemudian ayat kursi, dan kita tutup dengan penghujung surah Al-Baqarah, kemudian kita tahlil. Nah, baik Bapak Ibu rahmatullahi Allah, bersama-sama kita meriangkan membacanya. Taqabbalallahu minni wa minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha